Alaihissallahu arhamar rahimin. Bukankah Allah itu arhamar rahimin? Maha belas kasih di antara yang berbelas kasih. Alaihissallahu qudwatan lana fi af'alihi. Bukankah Allah itu merupakan teladan, contoh teladan bagi kami dalam perbuatannya. Allahu ahlaka umaman wa abka uyunan. Sedangkan Allah itu menghancurkan banyak umat dan bikin nangis banyak mata. Wa idza qatala ahaduna, padahal kalau salah satu di antara kita membunuh insanan, membunuh seseorang amdan secara sengaja, dakhala jahannam. Otomatis dia masuk neraka jahanam. Kalau kita manusia bunuh orang, itu dosa, masuk neraka jahanam. Tapi yang terjadi Allahu yuhliku umaman. Bukan satu yang dibunuh oleh Allah. Bukan satu yang Allah rusak, tapi umaman ing banyak umat. Allah yusallitul mikroba alal umami fayuhlikuha. Allah mengerahkan mikroba terhadap, mikroba virus terhadap umat-umat. Maka Allah menghancurkan umat-umat. Wa yusallitu al umam al qawiyyata ala dhaifati fatudhilluha. Allah mengerahkan bangsa-bangsa yang kuat terhadap bangsa yang rendah, yang lemah. Kemudian menindaslah bangsa kuat terhadap bangsa lemah. Allah yusallitul wuhusha ala akilatil hasyaish. Allah yang mengerahkan hewan-hewan buas karnivora terhadap hewan-hewan herbivora. Fatakuluha, kemudian karnivora memangsa herbivora. Kullu hadza fi'lullahi, semua ini kan perbuatan Allah. Li'anna hadza nidhamuhu, karena ini adalah hukum Allah di alam semesta. Tsumma tasyri'uhu lana ala khilafi dzalik. Kemudian syariat Allah terhadap kita berbeda dari hukum alamnya. Hukum Allah yang diterapkan di alam, ini kok jadi beda dengan hukum syariat yang Allah diterapkan pada diri kita. Fanahnu biqatlina insanan amdan nu'adzabu fi jahannam yaumil qiyamah. Kita dengan cara membunuh orang lain dengan sengaja, kita akan disiksa di neraka jahanam di hari kiamat. Wa tahkumu syari'atuna 'alaina bil qatli, dan syariat kita menentukan hukuman qisas, hukuman bunuh atas kita. Wa idza kana Allahu arhamar rahimina hadza fi'luh, seandainya Allah yang Maha Arhamar Rahimin ini semacam ini perbuatannya, fa kaifa bina nahnu ad-di'af fil ardi, lantas bagaimana dengan kita orang-orang lemah di muka bumi ini. Hadhil ma'anu tataraddadu fi nafsi sabahan wa masa'an. Makna-makna ini, pikiran-pikiran ini berseliweran dalam hati pagi dan sore. Wa kullu ma jaa'a fi hadha tafsir minal ajwibah fi ma madha fa inna ma hiya ajwibatun juz'iyyah. Apa yang diterangkan dalam tafsir Tontowi ini mengenai jawaban-jawaban di keterangan yang lalu itu hanyalah jawaban-jawaban parsial. Wal juz'iyyatu la tughni 'anil kulliyati. Jawaban-jawaban parsial ini tidak mencukupi pertanyaan yang sifatnya menyeluruh. Fa ana sa'ata yaumil arbi'a atsani asyar Ramadan sanata alfin wa 350 hijriyah, pada tahun 1350 hijriyah, 30 Yanayuri sanata alaf wa tis'imi'ah wa 30 wa thnaini uridu ijabatan syamilah. Saya ingin jawaban yang komprehensif, yang menyeluruh. Hatta la ahtaja ila su'alin ba'daha, sehingga aku tidak memerlukan pertanyaan setelahnya lagi. Fi hadza sya'ni, tentang tema ini. Faqultu, aku katakan, madza taqulu fi ayati la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa pendapatmu tentang ayat la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun? Allah itu tidak bisa ditanya-tanya. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Fanahnul an fi maqami sir fi tariqi ulul ilmi. Kita sekarang ini dalam tema menjelajah, menempuh jalur ulil ilmi, alladzina yashhaduna bi basairihim, orang-orang yang bersaksi dengan mata hati mereka, an-nasani al-alam qaimun fi amali, bahwa pencipta alam semesta ini jumeneng, ya, menjalani perbuatannya, aktivitasnya bil qisti, secara adil wal adli. Nuridu an nashhada wa nahnu fil ardi kaifa kana Allahu qa'iman bil qisti fi tadbiril khalqi. Kami ingin menyaksikan di saat kami hidup di bumi ini, bagaimana Allah menjalani keadilan dalam mengatur, memprogram makhluknya.
Wa fawqa dzalik, lebih dari itu, nuridu an nafham, kita ingin memahami kaifa yumkinul jam'u baina hadzal ihlak wal ibqa wa tadmiri wa ibadatil umam wa idlaliha wa baina ismihi al-wadud. Kita ingin memahami bagaimana mungkin menggabungkan antara penghancuran, membikin tangis, penghancuran, pemusnahan massal, menundukkan masyarakat, dan antara nama Allah Al-Wadud. Dari satu sisi nama Allah itu Rahman, Rahim, Al-Wadud, tapi sisi yang lain Allah menghancurkan umat manusia. Alam yaqul Allahu wa huwal ghafurul wadud. Tidakkah Allah mengatakan wa huwal ghafurul wadud, dzul arsyil majid, fa'alul lima yurid. La jarama annal wadud yaf'alu ma yurid. Pastilah zat al-wadud itu melakukan apa yang ia inginkan. Walakin hal yuqiwuddahu ilaihim wa yakunu fi'luhu mahbuban. Tapi apakah ia memberikan kecintaannya kepada mereka dan perbuatannya itu dicintai? Li'annahu ata ala sabilil mahabbah. Karena dia menjalankan aktivitas dengan cara cinta, jalur cinta. Wa huwa ihlakul mudun. Sedangkan perbuatan itu adalah penghancuran negeri. Menghancurkan kota-kota, wa izalatud duali, melenyapkan negeri-negeri, wa ibqaul uyuni, membuat nangis mata. Ayakunu dzalika wuddan. Apakah perbuatan itu namanya menyenangkan? Apa itu perbuatan yang menyenangkan? Wa aidan, dan juga ja'a fil Qur'ani ayatun fi suwarin katsirah. Banyak muncul di Quran ini ayat-ayat dalam berbagai surat. Kullu hadalatun ala tanzihi. Semuanya menunjukkan atas bersihnya Allah. Fi dzatihi, baik dalam zat, wa sifatihi wa af'alihi, wa dzalika bi sifati tasbih. Tanzih itu dengan cara tasbih. Wa tasbihu tanzihun. Sedangkan tasbih itu tanzih. Wa hadzal makna ja'a masdaran wa fi'lan madiyan wa fi'lan mudhari'an. Makna tasbih ini muncul dalam bentuk masdar. Subhanalladzi asra. Ini kan masdar. Wa fi'lan madiyan dalam bentuk fi'il madi, past tense, dalam bentuk masa lampau, sabbahalillah. Wa fi'lan mudhari'an dalam bentuk fi'il mudhari', yusabbihulillah. Wa amran, dan dalam bentuk fi'il amar, sabbihisma rabbikal a'la. Mithla subhanalladzi asra wa subhanallahi hina tumsun. Ini. Wa fi suratin najmi wa fi akhir surah qablaha wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum. Wa kadza fi suratil hadid sabbahalillah. Sabbahalillah pakai fi'il madhi. Wa dzakara al-ihya wal imantah. Wa fi surati al-hasyr yusabbihulillah pakai fi'il mudhari'. Wa fi suratil mujadilah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Inna ridhal abdi an rabbih. Sungguh keridhaan manusia terhadap Tuhannya. Wa tanzihahu, mensucikannya abad, wa hubbahu, kecintaannya, wa wuddahu yu'izuhu al-ittila'u, itu terbebani oleh atau membutuhkan melihat ala jamalil af'ali, melihat akan keindahan perbuatan Gusti Allah. Semua perbuatan Allah itu mesti terlihat indah, penuh dengan nilai estetika. Manusia bisa bertasbih itu ketika melihat perbuatan Allah ini penuh akan nilai estetika. Wal af'alu al-ilahiyatu al-madhkuratu muskilatun. Sedangkan perbuatan Tuhan itu merumitkan, cukup rumit. Ma'a awsafil hubbi wal wuddi, di samping sifat-sifat cinta, menyenangkan, waridha. Fa'arjul ijabata ala hadha. Saya menginginkan jawaban atas hal ini. Hatta la a'uda ila su'ali karratan ukhra, supaya aku tidak mengulangi pertanyaan sekali lagi. Fakultu, aku katakan, sa'wadhihu al-kalama fi hadhihi latifah insyaallah. Saya akan menjelaskan pembicaraan tentang makna lembut ini insyaallah fi hadhil ma'ani. Wa hunalika, disitulah tata jalan nampak gamblang apa al-ma'ani allati turiduha, makna-makna yang kau inginkan. Wa in kana aktsaru ma sa'aqusuhu alayka qad madha katsirun minhu. Meskipun kebanyakan jawaban yang aku sampaikan padamu ini kebanyakannya sudah lewat. Mutafarraqan hale, tercerai, terpisah-pisah. Fima madha, pada penjelasan yang sudah lalu, min tafsir.
Wa sa'asyrahu, dan saya akan menerangkan an-nizam at-takwiniyah, ing hukum alam. Tsaniyan an-nizam at-tasyri'iyah, hukum syariat. Wa annahuma muttafiqani, hukum alam dan hukum syariat ini sama, selaras. Salisan wa ubayyinu darajatit tarbiyati as-sittah. Saya ingin menjelaskan tingkat-tingkatan pendidikan yang jumlahnya 6. Rabi'an tarbiyatal ummi liwaladiha, pendidikan ibu kepada anaknya. Tarbiyatal abilahu, pendidikan ayah kepada anak. Sadisan tarbiyatal mu'allim, pendidikannya guru. Sabi'an tarbiyatal hukumah, pendidikan pemerintah lil afradi, terhadap individu-individu. Ma'amayat ba'udhalik, di samping sesuatu yang menyertai mengikutinya. Min nizamil jundiyati, yakni hukum militer. Thaminan at-tarbiyatul ilahiyah, pendidikan Tuhan. Wa anwa az-zalazili, dan berbagai macam gempa. Wal hawadithil azimah, dan peristiwa agung besar. Tasi'an wa anal ummah hina tamna' waladaha ma yadurruh, seorang ibu ketika melarang anaknya apa yang merugikan dia, merugikan anak. Wa huwa yabki, padahal anak ini nangis. Lam yamna' dzalika hubbaha lahu, maka itu tidak mencegah cintanya ibu kepada anak. Wa qad darabtulah masalan lidarajat tarbiyah ala bu'diha, dan aku telah membuat contoh untuk tingkat-tingkatan pendidikan dengan jarak atau jauhnya tingkatan-tingkatan. Wa bimiqdaris diyadil ilmi, dengan ukuran bertambahnya ilmu. Ta'rifu haqa'iqatil tarbiyah, engkau bisa memahami hakikat tarbiyah. Wa yazdadu al-hubbu lil murabbi, dan semakin bertambah cinta kepada atau bagi seorang murabbi, seorang pengasuh, pendidik. Ashiran wa bayana annal ilma imma bihai'atin suthiyah, ilmu itu ada yang modelnya ya permukaan saja, tidak mendalam. Bisa jadi lebar tapi tidak mendalam. Bisa jadi lebar tapi tidak mendalam. Seperti ilmunya Google itu, serba tahu Google, tapi nggak bakal dalam. Ibarat sumur itu nggak dalam, cetek semua, hanya permukaan. Tahu semuanya tahu Google nih. Tapi dia tidak bisa hanya sebatas memberikan data-data saja. Tapi kesan dari suatu data Google tidak bisa. Kesan dari informasi itu tidak dimiliki oleh Google. Nah, ini yang namanya pendidikan itu ada yang dasar, ada yang mendalam. Kalau yang dasar itu kan sekolah dasar, pelajarannya kan isinya kapankah terjadinya perang di Ponegoro, yaitu 1825 sampai 1830, yaitu pendidikan dasar. Tapi kalau pendidikan itu sudah mendalam, kuliah jurusan sejarah nasional, dia bisa memiliki kesan yang terjadi pada tahun tersebut apa aja. Kesannya seolah-olah dia lagi hidup di alam zaman Pangeran Diponegoro. Ini kalau sejarawan hebat, dia itu ketika meneliti sejarah, dia seolah-olah hidup di zamannya Diponegoro itu sendiri. Beda dengan zaman anak SD kan, pelajaran anak SD cuma sekedar apal-apalan. Ini tidak mendapat kesan apa-apa. Hanya hafal-hafalan, suthiyah namanya. Contohnya suthiyah itu ka ilmi syu'ara wal udaba, seperti ilmunya para penyair, para sastrawan. Wa imma bihai'atin hikamiyatin falsafiyatin aliyatin, dan ada kalanya dengan model penuh hikmah falsafat yang luhur, ka ilmil hukama. Wa idahu dzalika wa tafsiluhu min kalami Confucius, filosofis Sin, yakni filosof Cina alladzi tuwfiya fil qarni ar-rabi' qabla al-milad. 11 summa bayana annal hubba ala miqdaril ilmi. Kecintaan itu disesuaikan dengan ukuran ilmu. 12 bayana annallaha tawara anna bihujubi. Allah itu tak terlihat, samar dari kita oleh hijab-hijabnya. Walakinahu qadzafalana qurratin jamilatan. Tapi Allah mempersilahkan, memberikan kita bola-bola planet, bola-bola bintang yang sangat banyak, yang indah. La hasara li adadiha, yang tak terhingga jumlahnya. Wahya asyumus wal kawakib. Bola-bola itu adalah berbagai matahari dan planet-planet. Wa huwa yuqarribuha wa yub'iduha liyajdzibana ila hadrati. Allah mendekatkan dan menjauhkan jarak antar planet ini supaya Allah menarik kesan kita kepada kehadirat Allah.
Wa ja'ala asy-syatranja wan narda indal ibina mathalan lidzalik. Allah menjadikan papan catur dan dadu yang ada pada orang yang suka bermain itu sebagai suatu contoh untuk hal tersebut. Kama ja'ala al-jamala wal hubba al-adnayain mathalaini li jamalihi wa hubbihi al-a'layain. Sebagaimana Allah menjadikan rasa seni, cantik, indah, cinta yang sifatnya rendahan sebagai dua contoh akan keindahan kecintaan Allah yang maha luhur. Maka orang-orang tasawuf itu ketika bicara akan syauq kepada Allah itu biasanya dengan lagu-lagu cinta. Iya kan? Dengan lagu-lagu, ya lagu-lagu cinta, lagu-lagunya. Itu kan. Seperti amurru ala diyari laila uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Ini lagu apa itu kan? Lagu pemuda dan pemudi itu sih. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Tapi itu cukup banyak dalam syair-syairnya orang tasawuf tuh. Pendekatan dialog mereka dengan Tuhan itu seolah-olah seperti antar kekasih dengan kekasihnya. Misalnya apalagi bakaitu ala sirbil qata idmarar nabi wa qultu wa mithli bil bukai jadiru asir bal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ilaman qad hawitu atiru. Itu syair tentang cinta itu kan. Apalagi ya banyaklah syair tentang cinta tuh. Wa ma ubali idza ma kunti jaratana alla yujawiruki alla yujawirona illaki dayyaru. Seandainya engkau berdampingkan dengan aku tak peduli orang-orang pergi dariku semua, enggak apa-apa. Di dunia ini cuma aku berdua saja enggak masalah. Enggak ada siapa-siapa juga enggak masalah. Ini kan omongan orang-orang tukang pecinta. Wa kullun yadda'i hubban lilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Ini lagu-lagu cinta rendahan lah. Cinta anak muda, itu cintanya anak muda. Tapi itu sebagai suatu masal bagi kalangan tasawuf untuk membangun komunikasi dialog dengan Tuhan. Wa sana'a linnasi fil ardi ajaiba. Allah menciptakan untuk manusia di bumi ini berbagai keajaiban. Laula hawadithul mauti wal hayati wa mus'ijatil layali la dhuhilat uquluhum. Di mana seandainya tidak ada peristiwa mati, hidup dan hal-hal atau peristiwa musibah-musibah di waktu malam, niscaya tercengang akal pikiran manusia. Famin surujin ay faminha surujun tajri fi suqufin marfu'in taduru haulahum. Antara lentera-lentera yang berseliweran di atap, di kubah biru yang tinggi yang beredar di sekeliling manusia. Wa min hadaiqa wa huqulin, antara kebun-kebun, taman-taman haulahum di sekeliling mereka. Wa manadhira bahijatin, fenomena yang indah. Wa taratan sekali tempo yursilulahum syuhuban. Allah mengirimkan komet, meteor-meteor taktaribu min ardihim yang mendekati bumi manusia liyuqidhahum ilal ula, untuk menggugah manusia kepada sifat keluhuran. Wa nisbatu hadhil a'ajibi ila sani'iha, perbandingan keajaiban terhadap penciptanya ini kanisbati sifatil qurrati wassolajan wan nardi wasyatranji ila mukhtari'iha. Itu seperti perbandingan sifat bola, kasti, tongkat solajan, kemudian dadu, catur dibandingkan kepada penciptanya. Catur ini permainan yang alangkah luar biasa. Alangkah luar biasa membutuhkan energi pikiran. Ya ini tentu yang membuat papan catur tentu lebih luar biasa. Sing ngarangnya nih, yang mengarang permainan catur siapa gitu kan. Permainannya ajaib sekali. Memerlukan otak yang teliti, memerlukan pikiran yang permainan catur tuh. Nah, maka yang menciptakan caturnya itu tentunya lebih hebat. Wa ta'ajjub yakunu ala miqdari itqani sun'ah. Kekaguman itu disesuaikan dengan ukuran kualitas ciptaannya.
kualitas produk. Hadza ma sa'adzuruhu huna. Inilah yang akan kujelaskan di sini qoriban sebentar lagi insyaallah, ma'asyadzaratin, di samping beberapa kelumit keterangan fil ayatil lati dzakartaha, yang atau tentang ayat yang engkau jelaskan ayyuhal akhu adzakiyu, wahai kawanku yang cerdas. Falamma sami'a dzalik, ketika kawanku mendengarkan paparanku, qala, ia mengatakan, inna hadzala ajabun, sungguh ini hal yang aneh. Wa inilah fi ghayati syauqi lima wasafta, dan sungguh saya itu betul-betul senang terhadap apa yang engkau terangkan. Ha nahnu ulai wasalna bi inayatillah, dan inilah kita telah mencapai melalui perhatian Allah fit at-tafsir ilal maqamil ladzi wa'adtani, kepada tema yang engkau janjikan padaku, antujibani fih, untuk engkau jawab. Fakultu, aku katakan, ha anadha ufi bi ahdi, inilah sekarang saya memenuhi janjiku, al-ana, di saat ini, wallahu huwa al-muwafiq. Ayyuhal akhiyyu dzaki, wahai kawanku yang pandai, cerdas, madarusu alika, orientasi pertanyaanmu itu kan ala anallah wa wuddahu wa tansiyahu wa adlahu mutawafiqatun kulluha ala idraki maqasidi af'alihi. Itu sesuai, serasi, selaras dengan memahami tujuan perbuatan Allah. Fal aj'al hadzal maqamah, maka baiklah aku jadikan tema ini fitnai asyara faslan, pada 12 pasal, murattabatin, hal diruntut, ala muqtadha su'ali, sesuai dengan sasaran pertanyaanmu. Al faslu al awal fi nizam takwini, tentang hukum alam. I'lam ayyuhal al akhu adzakiyu anna nizam takwin, bahwa hukum alam mahma qallabna torfana fihi la najidu fihi illa maqasidal islah. Meskipun kita bolak-balik pandangan kita tentang alam, kita tidak mendapati kecuali tujuan-tujuan pembenahan wal baqai, dan kelestarian. Sudah pas semua apa yang Allah ciptakan di sini itu untuk kelestarian alam semesta. Kenapa hujan ada musimnya? Kenapa kemarau ada musimnya? Kenapa manusia ada batas tertentu? Kenapa perempuan ada batas tertentu untuk melahirkan? Kenapa laki-laki tidak punya batas untuk memiliki anak? Ini kan ada alasannya semua. Kenapa gigi manusia ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham? Kenapa gigi manusia tidak dibikin geraham kabeh? Biar supaya kuat, ya kan? Kalau geraham itu kan akarnya lebih banyak dari gigi seri, gigi taring. Kenapa ada yang gigi seri, gigi taring? Itu kan padahal kalau geraham semua kan lebih kuat. Ini Allah sudah mengukur semua. Kenapa manusia usianya dibatasi? Kenapa mesti ada mati? I'lam ayyuhal, ini al-baqa wa kullu hadmin wa takhribin wa ihlakin fa innahu muwajjahun ilal islah. Maka segala penghancuran, pematian itu ditujukan untuk pembenahan. Jadi untuk pembenahan. Khudh laka masalan, ambillah contoh buat kamu. Hadhil awalimu haulana naraha fi taghayyurin mustamirin. Alam semesta di sekeliling kita itu kita lihat selalu berubah. Wa hadhihi taghayyuru man sya'uhu kulluhu annal maddah lan taqbala illa suratan wara'a suratin. Perubahan ini sumbernya bahwa materi ini tidak menerima kecuali gambar demi gambar, rupa demi rupa, tidak bisa muncul sekaligus. Harus bergantian. Hidup pun bergantian. Maka harus ada yang mati. Tidak mungkin manusia dalam waktu sekaligus tiba-tiba tidak bayi, tidak keriput, ya. Manusia harus bergantian, madah ini. Falaisatku uqulina allati hiya asyarafu minha wa arqa. Materi ini bukan seperti pikiran kita yang lebih mulia dan lebih elit. Inna uqulana tasa'umala haddalah. Akal kita bisa memuat apa yang tak terbatas minaswari, mengenai benda-benda yang terlihat, mengenai gambar rupa. Wal ulum, ya, dan ilmu-ilmu fi anin wahidin, pada waktu yang sama. Pikiran kita membayangkan dua hal aja masih bisa. Mendengarkan si A lagi ngomong, si B lagi ngomong masih bisa menampung. Tapi kalau materi tidak bisa. Walakin hadhil maddatul lati ju'ilat li khidmati uqulina. Tapi materi yang dibikin untuk melayani akal kita itu lantak bala ila suwaran wara aswarin, tidak bisa menerima kecuali rupa demi rupa. Wasani'ul alami ya'lamu
suwaran minal wujudi la haddalah. Sedangkan pencipta alam semesta ini mengetahui berbagai macam rupa yang tak terhingga jumlahnya. Wa hadhihi suwaru bihasabi rahmatil amah la budda min wujudiha. Rupa-rupa ini sesuai dengan rahmat Allah yang universal itu harus ada. Walakin wujuduha yastahilu an yakuna fi anin wahid. Tapi keberadaan materi ini mustahil dalam waktu yang bersamaan. Falamahisa idzan min syita'in wa saifin wa mautin wa hayatin. Sehingga harus ada musim kemarau, musim hujan, kemarau, kematian, kehidupan. Wa hakadha begitu-punlah jami'ul mutanaqidati. Semua hal yang saling kontradiksi harus ada. Wala mafarra idzan min zalazila wa barakina li ihdathi turbatin jadidah. Maka harus kalau begitu adanya gempa bumi, gunung-gunung vulkanik yang meletus, li'ihdathi turbatin jadidatin, untuk memunculkan tanah yang baru yang lebih subur. Wala mahisa min mautil ahya, harus ada kematian makhluk hidup. Lital bisa ajsamuhum suwaran jadidatan, supaya tubuh mereka menggunakan bentuk atau rupa yang lain, li arwahin hadithatin, untuk roh-roh yang baru supaya bergantian. Tursalu ilal ardi, yang dikirim ke bumi. Wa hakadha begitulah kullu hayawanin wa kullu nabatin, semua binatang, tumbuhan. Fal aqlu bihadzal burhani yaqdi an tata'aqaba aswaru ala hadhil madda. Maka akal dengan bukti ini menentukan, memutuskan bahwa rupa-rupa ini harus bergantian terhadap materi. Wa anna hadza adlun, dan hal ini adalah keadilan Tuhan. Wa khilafuhu zulmun, menyalahi ini itu artinya zalim. Wa aidan, dan juga al hayatu fi hadhil madda fiha syaqaun. Hidup di dalam alam materi ini, di dalamnya ada unsur sengsara. Enggak mungkin orang itu selalu bahagia, mesti harus ada susahnya. Fala budda min uruji hadhihi nufusi ila alamil arwah, maka harus ada peningkatan jiwa ini kepada dunia roh. Litas tariha, ya dunia roh alias meninggal dunia, lepas dari tubuh fisik materi, supaya dia istirahat min hadza syaqai, dari kesusahan ini. Bayangkan kalau manusia tidak mati-mati, apa enggak capek hidup kan? Capek sekali hidup itu capek. Wala in ra'ayna mautan wa hayatan, seandainya kita lihat hidup dan mati dan hidup, fadzalika adlun, maka itulah keadilan. Wa siwahu dzulmun, selain itu adalah kezaliman bihadzal burhan, melalui alasan atau bukti ini, berdasarkan bukti ini. Wa kullu ma tafarra'a ala hadhil qaidah tabi'un laha. Apapun yang bercabang, yang tercabang dari kaidah ini ya ngikut saja. Famin furu'iha, iku diantara cabang-cabangnya awalimul hayawanati dzarriyah, utawi dunia binatang yang sifatnya seperti dzarriyah, seperti atom, molekul-molekul, semacam virus, bakteri, alati tusama bil mikrobati, yang dinamai mikroba. Tilkal awalimul lati uiddat li ibadati umamin, yakni dunia yang dipersiapkan untuk memusnahkan sekelompok atau beberapa umat ya. Jadi ada virus-virus untuk mematikan manusia, wa umamin, dan beberapa umat minal hayawani wal insan. Wa min furu'iha, diantara cabangnya lagi adalah awalimut tuyuril kawasir, dunia burung pemangsa fil jawi, di udara. Ya, harus ada untuk sebagai rantai makanan. Wal wuhusyu wasiba'u fil khala'i, hewan-hewan buas, hewan karnivora di padang pasir, di tengah-tengah padang. Wal haru wal bardu, ada panas dingin, al mufritani, yang kebangetan, al muhlikani, yang membunuh, li ba'dil hayawani, terhadap sebagian binatang. Wa awalimul amrad al qatilati, dunia penyakit yang membunuh. Wa awamilul juyush al insaniyah, dunia militer, tentara manusia, al fatikati, yang membunuh, bijuyushin ukhra, terhadap tentara lain, min bani adam faqal ardi, di atas bumi, kama fil harbil kubra, seperti dalam perang dunia. Al-Mubtada'ati, yang dimulai sanata 1914, Al-Mubtadi'ati ya, yang memulai sanata 1914, Al-Muntahiyati, yang selesai sanata 1918, perang dunia pertama. Fahadihi kulluha minan nizam at-takwini, semua ini adalah bagian hukum alam. Wasani'ul alami kama alhama al-hayawanati dzarriyah an taftika bil insan, pencipta alam, Tuhan pencipta alam, sebagaimana dia memberikan insting
mikroba-mikroba untuk membunuh manusia dan hewan, alhama al-juyusha al-insaniyata, dia pun mengilhami tentara manusia fil umami allati tusammi nafsaha mutamaddinatan, no, memberikan naluri kepada tentara manusia yang konon menamakan dirinya sebagai bangsa beradab, memberi insting bi ihlaki juyushin ukhra untuk menghancurkan tentara lain. Wa 'allamahum ikhtira'al muhlikati, Allah lah yang mengajari mereka untuk menciptakan alat-alat pembunuh, wal mudabbirati, alat penghancur, li ibadati ikhwanihim, untuk memusnahkan kawan-kawan mereka. Kullu hadhihi af'alun shadiratun an nufusin, semua ini perbuatan yang muncul dari jiwa. Tilkan nufusu makhluqatun, semua jiwa itu dicipta lisani ihadal alami, milik pencipta alam ini, alladzi sana'aha, yang ia ciptakan, wa sana'a nufusal wuhusi wal usudi, dan ia menciptakan jiwa hewan-hewan buas, karnivora, macan-macan. Fahadhil furu'u kulluha tarji'u lil asli, semua cabang ini kembalinya pada pangkal alladzi qarrarna, yang telah ku tetapkan. Wa huwa annal maddata la tasa'u ila suratan wara'a suratin, bahwa materi tidak memuat kecuali rupa demi rupa. Fala buddha, maka haruslah mintalahuqi hadhihi suwari, susul menyusul, artinya bergantiane ikilah rupa. Wa kullu ma ra'aynahu min hadhil a'mal tanawu'atun tarji'u lidzalikal asli, semua yang kita lihat dari aktivitas ini adalah variasi yang kembalinya kepada pangkal ini. Idzan ayyuhas sadiq, wahai kawanku, nizamut takwini maqulun wa maqbulun, hukum alamnya Allah ini adalah sangat logis dan bisa diterima logika. Intaha al-faslu al-awwal, jadi sudah pas semua, nggak ada yang salah. Itu hukum alam Gusti Allah tuh. Ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati, alami saja sudah. Jangan sampai nuduh Gusti Allah yang bukan-bukan. Artinya tidak usah menuduh Allah yang bukan-bukan. Kenapa saya kok hidupnya menderita sekali? Nggak usah, sudah pas-pasnya, sudah begitu semua kok. Memang sudah begitu. Kenapa ada yang cerai? Kenapa ada yang kawin? Normal aja begitu, itu sudah normal aja. Ada yang sukses, ada yang gagal, udah biasa aja. Al-faslu ats-tsani fi nizam at-tasyri'i, tentang hukum syariat. Setelah bicara hukum alam bahwa semuanya itu pas, sesuai, serasi, wis prigel, pantas, maka bicaralah tentang hukum syariat. Bicara tentang hukum syariat ini. Wala jarama annana idza qarrarna an-nizam at-takwiniyya sabiqa falaysa ma'nahu an naj'ala an-nizam at-tasyri'iyya ala muqtadahu. Pastilah ketika kita telah menyimpulkan hukum alam yang lalu tadi, maka tidaklah pengertiannya kita anggap, kita jadikan hukum syariat itu sesuai dengan tuntutan hukum alam. Kalau hukum alam tuh legal aja. Padi dimakan oleh tikus. Tikus legal aja dimakan oleh ular. Ular legal dimakan oleh elang. Elang mati jadi dimakan diurai oleh cacing, ulat. Jadi terurai. Setelah terurai jadi pupuk. Jadi tanaman lagi. Tanaman nanti dimakan tikus lagi. Tikus dimakan ular. Ular dimakan burung. Burung mati dimakan cacing, ulat. Dimakan cacing jadi pupuk. Pupuk jadi bahan makanan tumbuhan. Tumbuhan dimakan tikus. Mutar-mutar, itu normal aja. Mangsa memangsa gitu, normal-normal saja. Tapi bukan berarti setelah itu hukum syariat melegalkan kita saling terkam-menerkam. Ini Hasbi punya istri, diambil aja istrinya. Ya enggak begitu juga. Bukan begitu juga. Itu homo mini lopus. Ya, bukan berarti manusia itu boleh terkam-menerkam, tangkap-menangkap, mangsa-memangsa. Kalah ya enggak begitu juga.
Kalau hukum alam sih memang pas mangsa memangsa tuh. Kebo dimakan macan gitu nggak apa-apa, hukum alam boleh-boleh saja. Tapi hukum syariat beda lagi toh. Bali tasyri'u syai'un wa takwinu syai'un akhar. Tetapi hukum alam itu satu hal, hukum syariat itu satu hal, hukum alam hal yang berbeda. Faqala sahibi, kawanku mengatakan, alaisal amrani min sani'in wahid. Bukankah dua hal itu datangnya dari pencipta yang sama, dari Tuhan yang sama? Yang mengatur hukum alam ya Gusti Allah, yang mengatur hukum syariat pun Allah. Lantas kenapa mesti beda? Fakultu, saya jawab, na'am, tentu. Berasal dari Tuhan yang sama. Walakin sani'u mayyaza alamal insani an hadhil awalimi allati haulahu. Tapi pencipta alam ini membedakan dunia manusia berbeda dari semua dunia yang di sekelilingnya, kulliha. Min syumusin wa kawakiba wa hayawan, yakni matahari, bintang dan binatang. A'tahu quwwatan aqliyah. Allah memberi manusia kekuatan mikir. Wa qala lahu, Allah mengatakan pada manusia, ana wada'tuka huna bainal mutanaqidati. Saya tempatkan kamu di sini antara hal-hal yang saling bertolak belakang. Wa wahabtuka quwwatan, dan aku memberikan kamu satu potensi. Fastaqbilha, maka gunakanlah potensi kekuatanmu itu. Wa iyyaka tsumma iyyaka an tahtajja bi anni khalaqtuka. Jangan kamu berargumentasi bahwa aku menciptakan kamu. Falaka quwwatu tamyizin fa'mal biha. Kamu itu takdirnya beda dari binatang. Kalau binatang nggak bisa membeda-beda, tidak bisa memilah dan memilih. Nah, matahari tidak bisa memilah-pilih, planet-planet tidak bisa pilah-pilih, tidak punya iradah, tidak punya quwwatu tamyiz. Planet bumi mau istirahat nggak bisa, takdirnya bumi suruh mutar-mutar, itu aja terus. Nggak boleh capek-capek planet bumi, nggak boleh capek-capek. Ikan takdirnya hidup di air, nggak boleh terbang-terbang. Tapi kalau manusia punya kekuatan berpikir, dia bisa ngapain aja. Mau terbang, mau menyelam, bisa aja manusia. Mau memilih A, mau memilih B, boleh-boleh saja. Dia punya tamyiz, kuwatut tamyiz. Silahkan gunakan itu. Allah yang menilai cara pilihan manusia. Maka hidup adalah pilihan. Life is a choice. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Wa idza qatalal insanu insanan amdan wa qala li sani'il alim. La li sani'il alam, innaka taqtulul ulufa wal ulufa wa tahdimul mudun. Ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, kemudian ia beralibi kepada Tuhan. Beralibinya gini, engkau sendiri membunuh jutaan manusia. Wa tahdimu al-muduna, engkau hancurkan kota-kota. Wa ana ya rabbi ma qataltu ila wahidan aw mi'atan. Kalau saya cuma membunuh 1 atau 100 orang. Fana af'alu ma taf'aluhu asibau. Saya melakukan apa yang dilakukan hewan buas fil bariyati di hutan. Wa ma tasna'uhu al-kawasiru fil jawi, dan apa yang dilakukan oleh burung pemangsa di udara. Wa ma tasna'uhu al-hayawanatu adz-dzarriyah, dan apa yang dilakukan hewan-hewan mikroba min ihlaki nasi, yakni membunuh manusia. Fahabni ya Rabbi mikrobat, anggaplah saya wahai Tuhan sebagai mikroba. Anggaplah diriku ini seperti mikroba, seperti macan yang memangsa hewan lain. Anggaplah saya itu hewan, jadi jangan dihukum lagi. Atau anggaplah saya meniru perbuatan engkau yang mematikan banyak makhluk hidup. Afahabni ya Rabbi min kawasiwit tuyur. Anggaplah saya wahai Tuhan termasuk burung pemangsa. Au min usudil bariyah. Au habni jundian min junudi ummatin minal umam tangzu ummatan ukhra. Anggaplah saya ini sebagai seorang tentara yang membunuh tentara lain. Fa innaka salattoha, engkau mengusikkan mereka ala ghairiha terhadap yang lain. Fatabidu minha junudan wa junudan, kemudian engkau menghancurkan di antara mereka tentara-tentara. Wa qad qadha nidhamu takwinika antal basa al-maddah suratan wa takhla'a ukhra, dan telah menentukan hukum alam engkau bahwa materi ini memakai satu bentuk dan melepas bentuk yang lain, bergantian. Wa ana minal ladzina sa'adu fi dzalik, dan anggaplah saya termasuk orang yang membantu
hal demikian, fahal alayya min sabil, apakah pada diriku ada jalan untuk selamat? Idh qala al-insanu dzalika lisani'il alam, ketika manusia menyampaikan alibi kepada Tuhan pencipta alam. Alibi demikian tadi, yaqulu lahu mujiban, maka Tuhan mengatakan pada dia, ayyuhal insanu hadhil kawasir wasiba'u wal hayawanul mikrobi al-qatilatu kulluha musakharatun bi amri. Semua burung pemangsa, macan, mikroba yang membunuh, itu semuanya diatur oleh program aku. Semuanya diatur oleh program aku. Mereka tidak memiliki daya untuk memilah dan memilih. Macan kalau tidak memangsa kambing, ya dia mau makan apa? Kalau mau makan rumput, nggak mampu. Nggak bisa. Makan daun, macan makan daun, nggak bisa. Dia mesti makan kambing, kebo. Laha gharaizu qaddat 'alaiha bidzalik. Mereka memiliki insting yang menuntut mereka untuk hal demikian, mangsa-memangsa. Terjadi rantai makanan. Wala hayatalaha illa bih. Tidak ada kehidupan bagi mereka kecuali dengan cara itu. Falam yakun maksiduha al-ihlaka wa tadmira. Maka tidaklah tujuan hewan-hewan itu adalah penghancuran, tapi itu adalah kelangsungan rantai kehidupan supaya terjadi kelangsungan hidup. Wa innama gharaizuha muwajjahatun lima khuliqat lahu. Tidak lain insting mereka itu diarahkan untuk tujuan di mana insting dicipta untuknya. Fahiya asbahu bil harri wal bardi wazalazil. Insting binatang itu mirip dengan panas dingin, gempa bumi. Fala maqasida syariratun huna. Tidak ada tujuan yang buruk di sini. Terjadinya gunung meletus itu ya untuk kelestarian alam semesta. Kalau tidak ada gunung meletus, bahaya. Kalau nggak ada gempa bumi, bahaya. Maka harus ada gunung meletus untuk terjadi kehidupan yang subur. Untuk terjadi kehidupan yang subur. Nggak ada kematian ya bahaya. Mesti harus ada kematian. Itu. Fal harru wal bardu la idraka lahuma. Suhu panas dingin itu tidak memiliki daya idrak. Wa kadza begitupun azalazil. Jadi enggak bisa dianggap salah. Wa hadhil hayawanatu murghamatun ala dzalik. Hewan-hewan ini dicongok untuk melakukan mangsa-memangsa. Amma anta wa in kunta mithlaha fi annaka musa'idun ala antal basal maddah suratan khairu suratil lati talbasaha. Meskipun kamu itu setara dengan binatang dalam hal turut membantu memakai rupa demi rupa secara bergantian. Fatahla'u qadiman wa talbasu hadithan. Kamu melepas yang lama dan memakai yang baru. Fa inna amalaka muwajjahatun atau muwajjahun li fikratin juz'iyyatin wa hiya fikratul intiqam. Maka perbuatanmu membunuh orang itu ditujukan demi pikiran yang sempit parsial, yakni pemikiran untuk dendam. Wa imma karahatan fil maktul, ada kalanya karena benci kepada korban yang dibunuh. Wa imma antaf'ala dzalika litakula thamarati kasabi, dan ada kalanya kamu melakukan pembunuhan supaya kamu mengambil hasil kerjanya korban. Wal umuru bimaqasidiha. Urusan itu kan tergantung tujuannya. Wa idza fa'alna al-ihlaka wa tadmira fi ardina. Seandainya ketika aku melakukan penghancuran di bumiku ini, fadzalika qama alaihil burhanus sabiq, maka itu sudah ditopang oleh bukti yang sudah lalu, alladzi la munaqidha, yang tidak bertentangan, wala munaqidha lahu. Li'annana nuridu al-islaha, karena kita ingin adanya pembenahan, perbaikan al-ama yang universal. Ada yang universal, pas semua, tidak dolim saya. Fa'ama anta falam turid bi amalika al-islahal amma. Tapi kamu ketika membunuh tidak bermaksud pembenahan, yang menyeluruh. Wa innama anta aradta syahwatan khosotan. Tujuanmu itu hanya mencari syahwat khusus. Wa huwa syahwat, tujuanmu isba'u quwwatika, melampiaskan kekuatanmu al-ghadabiyah, melampiaskan kekuatan amarahmu intiqaman, karena untuk membalas.
au isba'a syahwatika al-bahimiyah, atau melampiaskan syahwat binatangmu, iktinaman limalil maktul, karena merampas harta korban. Wa farqun baina amalika wa baina amalina wa amalika. Berbeda antara amalku dan amalnya kamu. Faliwujudi hadhil quwwati fika, karena adanya potensi kekuatan ini pada diri kamu. Asbahta biha mas'ulan amamana, maka jadilah kamu itu bertanggung jawab di hadapan aku. Naam, anta biqatlika insanan fa'alta ma naf'aluh. Kamu dengan cara membunuh orang lain, itu kamu melakukan apa yang aku lakukan bihasabi zahir, secara lahiriahnya. Walakin laisal madar alal fi'li. Tapi orientasinya, pangkalnya itu bukan pada perbuatan, bal alal ba'ithi alaih, tapi terhadap pendorong, motivasi perbuatan itu. Wa ba'ithuka syahwatuka wa ghadabuka. Sementara ba'ithuka, motivasi kamu itu kan syahwat dan amarah kamu. Wa ba'ithu fi'lina, sedangkan motivasi perbuatanku itu rahmatun amatun, kasih sayang yang universal, muwajjahatun lil majmu', yang diberikan kepada semua makhluk. Wa qad tafarra'a an hadhihi ar-rahmati kullu ma haulakum mimma ishtabaha alaikum. Dan sungguh bercabang dari rahmat ini semua apa yang di sekeliling kalian, yakni hal-hal yang rumit atas diri kalian. Wala alaka bihadza tafhamu qaulana, dan mudah-mudahan kamu dengan ini bisa memahami firman aku fil kitabil karim, falillahil hujjatul balighah. Manusia tidak bisa menyanggah Tuhan. Manusia tidak bisa menyangkal takdirnya Allah. Pas semua. Baik hukum alam maupun hukum syariatnya pas semua. Fahadhihi min hujajina al-balighah. Ini termasuk hujah-hujahnya aku yang mendalam, mendasar. Allati iddakharnaha, yang aku simpan fi awalimina, pada alam semesta aku. Litadhara lil uqulil al-kabirah fi ardikum, supaya hujah ini nampak pada akal yang besar di bumi kalian. Intaha. Aku saya katakan hadza huwa al-jawab alladzi khatara li al-yaum. Inilah jawaban yang terlintas padaku di hari ini, al-muwajjah, yang diarahkan min janabi sani'il alam, dari yang diberikan dari sisi, dari hadirat Tuhan pencipta alam, ila abdin min ibadi, kepada satu di antara hamba-hambanya, yas'aluhu as-su'al al-mutaqaddim, yang menanyainya tentang pertanyaan yang lalu. Katabtuhu al-yawm sabahal jumu'ah as-sadisa asyar Ramadan sanata 1350 Hijriyah, 22 Januari 1932. Wa ala hadza, ingatase iki ya tafarra'u, dadi kecawang, tercabang apa anaqatlal khata'i, bahwa pembunuhan yang luput, ya tidak sengaja, yang tidak sengaja, la qatla fihi, itu tidak ada unsur membunuh di dalamnya. Ya artinya tidak ada sanksi qisas. Wa innama fihi ad-diyah, hanya ada hukuman diat saja. Wa bihi yadhharu makna muta'ammidan. Dengan ini nampak jelas pengertian muta'ammidan fil ayah. Wa ilahuna, disinilah tama selesai al-kalamu, obrolan, ala al-fasid ats-tsani, pada fasal kedua. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-faslu tsalits, pasal ketiga, fi dzikri al-alami allati tahiqu bil insan, menerangkan rasa sakit-sakit yang menimpa manusia. Qala sahibi, kawanku mengatakan, hadza jawabun jamilun wa bahijun wa hasanun. Ini jawaban yang enak, indah, renyah, bagus. Walakini uridu an atabayyana wujuha tilkal alami. Tapi aku ingin kejelasan tentang jalur-jalur rasa sakit alati taktarina, yang menimpa kita. Wa ma wajhul hikmati fiha. Lantas apa sisi hikmah di dalam rasa sakit itu? Fakultu, aku katakan, laqad syarahtu hadza tafsira fi mawadhi'a katsiratin jiddan. Sungguh aku telah menjelaskan dalam tafsir ini, aku telah menjelaskan jawaban ini dalam tafsir ini dalam berbagai tema yang sangat banyak. La siyama, terlebih fi tafsiril basmalah allati takarrarat, yang telah berulang-ulang apa tafsir basmalah, hiya wa tafsiruha fi kulli suratin. Faqala, kawanku mengatakan, walakinnana nuridu an na'rifa huna ma'rifatan amatan. Tapi aku ingin tahu di sini pengetahuan secara umum merata. Al-faslu ar-rabi'. Awalu mathalin darabahu Allahu li fi'lihi fi khalqihi wa huwa fi'lul ummi fi tifliha. Perumpamaan pertama yang Allah bikin untuk
perbuatan dia terhadap makhluknya adalah sikap perbuatan ibu terhadap anaknya yang kecil. Maklumun mimma taqaddam, sudah jelas dari penjelasan lalu, annal umma aktsarun nasi atfan ala waladiha, bahwa ibu itu adalah orang yang paling kasih sayang terhadap anak. Kasih sayangnya bapak kalah, apalagi ya. Sumber kasih sayang anak ya ibunya itu. Walakinnaha qad tujarri'uhu ad-dawa'a. Tapi meski demikian, terkadang ibu itu memasukkan obat kepada anak, obat yang pahit, watalbasu alibasa, dan memakaikan baju kepada anak, watagsilu jismahu, memandikan tubuhnya anak, wahwa karihun, padahal yang anaknya itu, yang jadi anaknya nggak suka. Wa katsirul buka, rewel, suka nangis, dikasih makan nggak mau, dimandikan nggak mau, maunya main terus, nggak mau mandi, tapi ibunya nggak peduli, biar nangis lah nggak apa-apa, yang penting mandi, mesti mandi anak ini kan, mesti minum obat, nangis nggak apa-apa. Walakinil ummu la tubali bidzalika kullih, tapi ibu tidak mempedulikan itu semua, yang penting demi kebaikan anak, nangis-nangislah nggak masalah. Bal taf'alu al-maslahata, tapi ibu ini melakukan kemaslahatan, wala tubali bi alami, dan ia tidak mempedulikan sakitnya anak. Wala makanatil ummu aqalla minal murabbin liwaladiha idrakan. Ketika ibu itu lebih sedikit daya tangkapnya dari para guru, talaqafahu ba'daha man huwa aula bi tadribihi wa ta'limihi wa tahdhibihi minha. Maka menerima setelah ibu ini orang yang lebih layak untuk mendidik, mengajar dan membersihkan jiwa anak daripada ibu. Wahwa al-abu, dialah bapak. Disempurnakan pendidikan ibu, pendidikan dari ibu itu diteruskan oleh ayahnya. Al-abu al-madhkur fi al-fasli al-khamis. Dzalika anal aba ya'khudhuhu ila al-haqli. Hal itu karena ayah membawa anak ke ladang. Kalau ibu nggak tega nyuruh anaknya kerja, nggak tega nyuruh anaknya kerja. Tapi ayah demi kebaikan anak, mesti ikut aku ke ladang sini, yuk ikut-ikutan macul yuk. Waduh, yang jadi anaknya nggak nyaman kan, ikut-ikutan macul. Yang jadi ibunya aja nggak tega, tapi ayahnya tega, tetap nggak masalah, yuk. Kamu ikut aku ilal haqli atau ilal ma'mali, atau kepada laboratorium atau tempat kerja makmal tuh. Atau ilal madrasah, ke sekolah yuk. Mondok. Ayo, mondok cung, sini cung. Ibunya nggak tega aja sih ini, kasihan anaknya ini kan masih kecil. Ibunya nggak tega, tapi bapaknya tega. Wa yakumu alaihi bi an ya'mala. Dan ayah ini mengatur anak supaya anak ini kerja. Wa yujidda, dan serius. Ayo. Disuruh serius kerja. Wal ummu ghaliban tusfiqu alaihi fi dzalika kulli. Ibu secara umum kasihan terhadap anak dalam hal itu semua. Enggak tega anak disuruh belajar sampai pusing, puyeng, suruh kerja berpeluh keringat, enggak tega ibu nih. Walakinil ab la yubali bima yuqasihi waladuh. Tapi ayah enggak peduli kesulitan yang dilakukan oleh anaknya. Wa hunaka, disitulah man huwa ausa'u ilman. Ada orang yang lebih luas ilmunya lagi minal abi, dari bapak. Maka bapak harus menyerahkan pendidikan anaknya ke orang tersebut. Wa huwa al-madhkur fi al-fasli sadis. Ala wa huwal al-muallimu. Dialah guru. Seorang ayah paling suruh ngerjain PR terhadap anaknya, enggak berani keras-keras. Tapi seorang guru, waduh, gurunya kadang galak gurunya. Fayazidu fi tahqifi. Seorang guru ini menambahi peradaban, pendidikan anak, wa ta'limihi, pendidikan, wa tadribihi, latihan anak. Kadang ayahnya sendiri sampai enggak tega, kalau anak itu kalau saya bawa kerja itu paling ya enggak sampai kayak gini. Tapi oleh guru, waduh, ini pendidikannya kan. Apalagi dimasukkan ke sekolah tentara misalnya. Waduh, sama guru tentaranya sadis kan.
nabok-nabok kan, kalau gurunya tentara kan gitu. Apalagi sampai didoper, ditembaki dari atas. Mana ada ayah yang tega kayak gitu kan? Mana ada. Tapi ya itu demi kebaikan si anak tersebut. Wa hadza yusalimuhu ilal ummati wa ilal hukumah. Ia diserahkan kepada umat dan kepada hukumah. Diserahkan kepada gurunya tentara misalnya. Masya Allah ya. Mana ada ibu, bapak itu kan sampai melatih anaknya nembaki dari atas. Itu kan nggak mungkin, nggak tega lah. Nggak tega. Yang tega itu ya orang lain. Orang lain. Al-faslu as-sadis, as-sabi'nya.